Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, illahi anta maksudi, waridaka maklubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, kita kali ini mau membuat konten yang judulnya hinaan, fitnahan, caci maki itu bukan warisan. Ini menyangkut dengan para oknum Habib yang mengatakan hinaan, fitnahan itu adalah warisan. Jadi sebenarnya ini kan hal kecil, hal sepele. Tapi hal sepele ini juga nggak dipahami dengan oknum-oknum Habib ataupun para pendakwah yang mengatakan bahwa hinaan, fitnahan itu adalah sebuah warisan. Sebenarnya hinaan, fitnahan, direndahkan orang, dicaci maki, dilempari segala macam itu bukan warisan. Itu namanya takdir. Namanya takdir, kodratnya manusia. Nah, takdir itu ada kan ajaran dalam Islam itu takdir. Kodrat itu juga ada di dalam ajaran Islam. Nah, hal-hal seperti ini aja mereka nggak memahami. Kenapa caci maki, hinaan, fitnahan, direndahkan orang itu adalah sebuah takdir? Kita akan bahas. Kita akan buka semua. Kenapa dibilang takdir gitu? Yang namanya manusia, yang namanya segala perbuatan tentu ada resikonya. Baik dia Habib, baik dia ulama, baik dia ustadz, baik dia tukang bakso, pengemis, tukang somai, polisi, tentara, instansi segala macam. Ketika mereka berbuat pasti ada resikonya. Caci maki, hinaan, dijelekkan segala macam, direndahkan, tak disukai orang. Itulah resikonya. Makanya itu bukan warisan, itu takdir. Jadi oknum-oknum tersebut tuh menganggap itu warisan, itu sudah hal yang memang berarti nggak memahami tentang Islam, nggak memahami apa itu takdir itu. Itu memang sudah takdirnya, gitu. Memang sudah kodratnya manusia. Segala perbuatan tuh ada resikonya. Gitu. Caci maki, hinaan itu bukan warisan. Gitu. Jadi jangan pernah katakan itu warisan, itu memang resiko gitu. Nabi Muhammad tuh juga sudah tahu, para rasul-rasul Allah tuh juga sudah tahu bahwa ketika mereka menyampaikan kebenaran, pastilah ada hinaan, pasti adalah caci maki, pasti adalah direndahkan orang, disepelekan orang. Memang begitu. Dan itu kita alami setelah kita menjalaninya. Kita tahu tuh setelah memahami itu, setelah kita menjalaninya. Nggak cuma para Habib, nggak cuma para ulama, nggak cuma para ustadz-ustadz, tidak. Pedagang, instansi-instansi, pejabat pemerintah, bahkan presiden saja kita lihat. Presiden bukan ulama, presiden juga bukan pendakwah, presiden bahkan bukan keturunan Nabi Muhammad, tapi dicaci maki, dihina. Itu sudah resikonya gitu. Bukan warisan, itu takdir namanya. Jadi jangan pernah selewengkan atau diplesetkan bahwa hinaan, caci maki, fitnahan, direndahkan orang, dilempari itu dibilang warisan. Jangan pernah disimpangkan ajaran Islam itu. Karena itu semua takdirnya manusia, kodratnya manusia itu. Itulah resiko dari perbuatan kita. Itu bukan buruk gitu. Itu baik itu. Di mana baiknya? Kita mengambil dari baiknya lah dulu ya. Baik, buruk kita akan bahas. Baiknya di mana? Dengan kita menyampaikan sebuah kebenaran, resikonya dicaci. Ini contoh ya, resiko dicaci, dimaki, dipitnah, diancam segala macam. Itu tentu dapat menyadarkan diri kita ketika kita terganggu, ketika kita terguncang dengan hal itu, tentu kita sadar. Ternyata seginilah kesabaranku.
ternyata seginilah keimananku. Dan itu sebenarnya membangun kita. Jadi yang namanya dikritik orang tuh membangun keimanan. Kritik tuh membangun keimanan. Jadi jangan anggap itu buruk. Itu tidak buruk, itu baik. Allah tuh tak pernah berbuat buruk terhadap hambanya. Namun hambanya yang melihat itu dari tidak dengan ilmu, maka menjadi buruk bagi dirinya. Padahal tak pernah berbuat buruk. Masa kita hidup di muka bumi ini mau enak-enak aja, segala sesuatu mau kita terima enak aja terus selamanya? Nggak mungkin kan. Kita makan saja ada resikonya. Makan banyak kelebihan perut sakit, makan pedas kelebihan nggak baik untuk pencernaan. Minum juga tetap ada resikonya. Banyak kita minum tak enak ke perut, sedikit kita minum masih terasa kering ke tenggorokan. Jadi semua beresiko, dan itu bukan warisan. Itulah takdir, itu sudah menjadi kodratnya manusia. Jadi jangan pernah disimpangkan ajaran Islam ini. Dikatakan fitnahan caci maki itu adalah warisan. Bukan, itu bukan warisan. Namun hal yang terkecil ini saja nggak dipahami, nggak bisa diketahui. Jadi jangan coklah berdakwah yang berlebih-lebihan hal sekecil ini. Mari kita introspeksi diri dulu. Ketika kita dikritik, dipitnah, dicaci, dimaki, introspeksi diri kita. Kalau kita masih terganggu, maka lebih baik kita perbaiki dulu diri kita, bersihkan dulu diri kita gitu. Nah, kalau sudah mampu nih, lanjut lagi. Nanti terjadi lagi introspeksi, bersihkan lagi. Harusnya seperti itu gitu. Jangan kita langsung membalas dengan caci maki, hujatan, hasutan. Jangan gitu. Kita sadar aja, berarti kita seginilah keimanan kita, berarti seginilah masih kesabaran kita. Ini kan hal-hal yang memang sepele tapi merusak diri kita sendiri gitu. Maka jangan, ini namanya kodratnya manusia, inilah takdir namanya. Makanya takdir itu ketetapan. Jadi jangan seperti ulama-ulama atau sebagian oknum ustadz itu mengatakan takdir itu bisa dirubah. Takdir tidak bisa dirubah, nasib bisa dirubah, takdir tak bisa dirubah. Itu simpelnya, itu sederhananya gitu. Nasib bisa dirubah, tapi takdir tidak dapat dirubah karena itu ketetapan Allah. Jadi jangan pernah katakan takdir itu bisa dirubah, jangan. Nasib itu bisa dirubah, tapi takdir, ketetapan Allah itu tidak bisa dirubah karena itu termasuk dalam rukun iman yang harus kita imani, yang harus kita percaya dan kita yakini. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf zahir batin, mudah-mudahan sangat ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.